Wanita ini mengira ia telah menemukan suami impiannya, sampai akhirnya ia menemukan bahwa identitas, cinta, bahkan seluruh hidup suaminya hanyalah sebuah skenario pembunuhan yang dirancang dengan sangat rapi. Bagaimana wanita ini bisa bertahan ketika orang yang paling ia percayai ingin dirinya mati? Simak alur filmnya dalam video ini. One-year-old female, multiple lacerations. Kisah ini dimulai dengan Lisa dan suaminya, Darren. Segala sesuatu di antara mereka tampak tenang dan penuh kasih sayang. Dia berdiri di sampingnya, menyemangatinya saat dia bermain golf, jelas bangga padanya. Kemudian, mereka berdua duduk bersama, makan dan bercanda, dan Darren menggoda Lisa karena tiba-tiba nafsu makannya besar. Saat itulah mereka mendapat kabar mengejutkan. Lisa hamil 4 minggu. Saat Darren mendengarnya, wajahnya berubah total. Kegembiraan menghilang, digantikan oleh keterkejutan. Dia tampak membeku, hampir tidak mampu memproses apa yang baru saja didengarnya, seolah-olah gagasan menjadi seorang ayah tidak pernah terlintas di benaknya. Sementara itu, Lisa diliputi kebahagiaan. Dia ingin segera pulang agar bisa menelepon keluarganya dan berbagi kabar baik. Darren memintanya untuk menunggu dan menyarankan agar mereka memberitahu orang tuanya secara langsung, terutama karena ibunya telah menunggu cucu selama bertahun-tahun. Babe, Are you happy? sure, but I'd like to wait to tell my parents that Mama's always wanted a grandkid. It's time to head up to the homestead. Kemudian mereka mengunjungi orang tua Darren dan Lisa dengan gembira memberitahu mereka bahwa dia memiliki kabar yang akan membuat mereka sangat bahagia. Ketika mereka mengetahui Lisa hamil, semua orang merayakannya. Ibu Darren, Victoria, memeluk Lisa dengan hangat dan langsung bertanya sudah berapa bulan kehamilannya, bahkan bercanda menegur mereka karena tidak memberitahu kabar tersebut lebih awal. Putranya menjelaskan bahwa mereka ingin memastikan terlebih dahulu. Ibunya kemudian menarik Lisa ke kamar dan mengeluarkan pakaian bayi yang telah disimpannya sejak putranya masih kecil. Victoria sudah yakin bahwa bayinya akan laki-laki. Selama kunjungan ini, kita mengetahui sesuatu yang tak terduga. Suami Lisa, Darren, sebenarnya anak angkat. Ayahnya terus melatihnya dengan serius dalam golf dan bertanya, apakah ia benar-benar siap untuk kejuaraan yang akan datang, mengingatkannya bahwa ia akan memikul tanggung jawab baru sebagai seorang ayah. Darren menjawab bahwa ia bahagia karena Lisa bahagia. 2 bulan kemudian, USG memastikan bahwa bayinya memang laki-laki. Tetapi suatu hari di klub golf, semuanya mulai berubah. Darren memperhatikan seorang wanita muda yang sedang bermain golf juga. Dalam sekejap, ia melepas cincin pernikahannya dan memasukkannya ke dalam sakunya sebelum mengikutinya. Ia bertekad untuk mempelajari segala sesuatu tentang wanita itu, bahkan mencari tahu di mana ia berasal. You're smart, I can tell. You'll figure it out. Saat bersamaan dengan itu, Lisa memutuskan untuk bepergian mengunjungi ibunya dan menjenguk neneknya yang sakit. Suaminya setuju, tetapi mengaku tidak bisa ikut karena ada turnamen yang akan datang. Di klub golf, ia melihat gadis itu lagi saat sedang berlatih. Darren mendekati gadis itu, menawarkan untuk mengajarinya cara bermain golf dengan benar, menggunakan pelajaran dan koreksi sebagai alasan untuk lebih dekat. Sementara itu, Lisa menyiapkan kopernya untuk perjalanan. Sebelum berangkat, ia dengan gembira mengatakan kepadanya bahwa begitu ia kembali, mereka akan mulai menyiapkan kamar bayi bersama. Saat Lisa pergi, suaminya langsung mengambil teleponnya dan menelepon gadis dari klub itu. Lisa tiba di rumah orang tuanya, di mana semua orang menyambutnya dengan sukacita yang luar biasa. Neneknya, yang menderita masalah jantung, sangat senang melihatnya. Pada saat yang sama, suaminya hidup bebas, menghabiskan waktu dengan gadis golf dan mengajaknya keluar. Gadis itu jelas terkesan, senang bisa pergi keluar dengan seorang juara golf terkenal. Dia mencoba untuk melangkah lebih jauh dan mengundang ke rumahnya, tetapi wanita itu menolak, mengatakan bahwa dia tidak ingin terburu-buru. Kembali bersama Lisa, dia duduk di samping neneknya sambil melihat-lihat pakaian bayi yang diberikan ibu mertuanya. Selama percakapan mereka, Lisa mengatakan bahwa dia sangat mencintai suaminya dan bersedia menanggung apapun untuknya. Malam itu, ketika Lisa menelepon suaminya, dia bingung karena suaminya tidak ada di rumah. Dia berasumsi suaminya pasti masih di klub golf, dan ibunya menenangkannya, bercanda bahwa begitu bayi lahir, suaminya bahkan tidak akan punya waktu untuk beristirahat. Ketika Lisa pulang dari mengunjungi keluarganya, suaminya dengan cepat mengembalikan semuanya seperti semula,
bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi Lisa memperhatikan sesuatu yang aneh. Tempat tidurnya sangat rapi, tidak seperti kebiasaannya, namun Darren mengabaikannya dengan lelucon dan berhasil mengubah topik pembicaraan. Ketika Lisa bertanya apakah dia bisa mulai menggunakan sebagian kamar mereka untuk bayi, suaminya dengan senang hati setuju, tetapi jauh di lubuk hatinya, Lisa merasa tidak nyaman. Sementara itu, suaminya terus dengan diam-diam bertemu dengan wanita golf, berjanji padanya bahwa mereka akan memiliki masa depan bersama. He was supposed to be here by now. I'm here. Darren mulai sering pulang larut malam, bahkan di malam hari ketika Lisa mencoba mendekatinya, ia menolaknya dengan lembut dan berpura-pura tertidur, padahal sebenarnya ia terjaga. So when were you gonna tell me you were married, Darren? I heard she's pregnant. She deliberately got pregnant. But when you want to be involved in the baby's life, if she does... We've been talking about divorce since a month after our ceremony. Pada akhirnya, gadis itu mengetahui bahwa Darren sudah menikah. Darren segera berbohong, mengklaim bahwa ia dan istrinya setuju untuk bercerai hanya 1 bulan setelah pernikahan mereka dan bahwa ia benar-benar mencintainya. Ketika gadis itu mengingatkannya bahwa istrinya sedang hamil, ia berbohong lagi, mengatakan bahwa istrinya hamil hanya untuk menjebaknya dan bahwa ia ingin memiliki anak dengan seseorang yang benar-benar ia cintai. Pada saat yang sama, Lisa mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Ia menyadari ada banyak panggilan telepon berulang ke satu nomor tertentu dan menceritakan hal itu pada ibunya. Ibunya bercanda menanyakan apakah mungkin suaminya selingkuh. Lisa segera menolak gagasan itu, mengatakan itu tidak mungkin. Meskipun jauh di lubuk hatinya ia merasa bahwa hubungan mereka telah berubah akhir-akhir ini, terutama setelah ia bertambah berat badan selama kehamilan. Untuk meredakan kekhawatirannya, Lisa memutuskan untuk mengejutkan suaminya di klub golf. Saat Darren melihat Lisa tiba bersama keluarganya, ia tampak terkejut dan segera menghampiri mereka untuk menyapa. Manajer klub juga datang untuk menyambut mereka dan setelah kunjungan singkat, mereka pergi. Hi! Please, so great to see you. Thank you. He's been putting in the hours, for sure. Sementara itu, gadis dari klub itu mengira orang-orang yang bersama Darren hanyalah teman, tanpa menyadari bahwa Lisa sebenarnya adalah istrinya. Ibu Lisa kemudian bersiap untuk pulang, berjanji akan kembali saat bayinya lahir. Lisa merasa sedih saat mengucapkan selamat tinggal, karena ia berharap mereka bisa tinggal lebih lama. Tak lama kemudian, orang tua Darren datang berkunjung. Ayahnya terkejut mendapati putranya berlatih di ruangan lain, dan Lisa menjelaskan bahwa mereka telah mengosongkan ruangan semula untuk mempersiapkannya bagi bayi mereka. Ayahnya bersikeras bahwa putranya harus fokus pada kejuaraan yang akan datang jika ingin sukses. Kemudian mereka mulai membahas nama bayi, dan ketika Lisa membagikan nama yang dipilih, ibunya menjadi sangat bahagia dan mencoba membantu Lisa beristirahat sementara ia sendiri yang mengurus semuanya. Kemudian mereka menerima hasil USG terbaru, dan dokter memberitahu mereka bahwa bayi kemungkinan akan lahir lebih cepat dari yang diperkirakan, mungkin dalam waktu 2 minggu. Berita itu jelas mengejutkan suaminya. Di rumah, Lisa meyakinkan suaminya bahwa mereka akan menyelesaikan persiapan kamar bayi tepat waktu, tetapi Darren tetap linglung, tenggelam dalam pikirannya. Ketika istrinya bertanya apa yang sedang dipikirkannya, ia menghindari pertanyaan tersebut dan mengaku sedang sibuk merapikan tempat tidur. Ketika bertemu kembali dengan gadis selingkuhannya, ia tampak tidak fokus, tetapi ia terus berbohong kepadanya, mengklaim bahwa ia dan istrinya telah sepakat untuk berpisah sehari sebelumnya dan semuanya akan diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Ia bahkan memberinya kalung sebagai hadiah, yang sangat disukai gadis itu, dan ia sendiri yang memasangkannya di lehernya, memperkuat kepercayaan kepadanya. Malam itu, Lisa mati-matian mencoba untuk kembali berhubungan dengan suaminya. Ia berdandan rapi, berharap mendapatkan kembali perhatiannya. Ketika suaminya mengatakan bahwa ia terlihat cantik, ia tiba-tiba menangis karena merasa suaminya hanya mengatakannya karena untuk menghiburnya. Kepercayaan dirinya telah terguncang hebat. Suatu hari, suaminya mengatakan akan pergi membeli perlengkapan untuk turnamen dan dengan santai bertanya, apakah ia masih berencana mengunjungi dokter sore itu. Lisa mengatakan dia bisa pergi ke dokter sendirian. Tepat pada saat itu, suaminya mengambil tas dan diam-diam menyembunyikan pisau di dalamnya sebelum meninggalkan rumah. Setelah selesai pemeriksaan, Lisa perlahan berbelanja barang-barang kebutuhan rumah. Jelas ia kelelahan karena kehamilannya dan hampir tidak mampu berjalan dengan nyaman. Ia akhirnya pulang tanpa menyadari bahwa suaminya telah kembali lebih dulu. Suaminya mengacak-acak rumah, melempar barang-barang dan berganti pakaian untuk mengatur adegan. Begitu mendengar langkah kaki Lisa mendekati pintu, ia mengenakan topeng gorila dan sarung tangan. Saat Lisa membuka pintu, ia menyerangnya dengan brutal. Dipenuhi kekejaman,
dengan niat untuk membunuhnya. Ketakutan, Lisa mencoba melarikan diri dan mencapai pintu, tetapi suaminya menghalanginya. Ia berulang kali menusuk leher Lisa sampai ia yakin Lisa berhenti bernapas. Dengan tenang, ia pergi, mencuci pisau, kembali untuk memastikan Lisa tidak lagi bergerak, lalu meninggalkan rumah. Tetapi kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Lisa selamat meskipun mengalami luka parah dan pendarahan hebat. Ia berjuang untuk tetap hidup. Saat sadar kembali, ia segera meletakkan tangannya di perutnya untuk memastikan bayinya masih hidup. Suaminya segera tiba di rumah sakit, berpura-pura menjadi suami yang hancur dan penuh perhatian. Ia menghibur Lisa, meyakinkannya bahwa bayinya aman. Lisa menangis, bingung dan ketakutan, tidak mengerti siapa yang tega melakukan ini padanya. Darren dengan hati-hati bertanya, apakah Lisa mengingat sesuatu tentang penyerang itu. Lisa menjelaskan bahwa orang itu mengenakan topeng gorila. Kemudian Lisa terkejut mengetahui bahwa setelah penyerang itu, ia tidak pernah menghubungi keluarganya, dengan alasan tidak ingin membuat mereka khawatir. Darren kemudian memberitahu Lisa bahwa polisi sedang menunggu di luar untuk mengambil keterangannya. Ketika Lisa mengatakan bahwa ia terlalu lelah untuk berbicara, Darren berpura-pura mendukung dan menyuruhnya beristirahat. Tak lama setelah Lisa bangun lagi, seorang detektif memasuki ruangan dan mengajukan beberapa pertanyaan, meminta suaminya untuk keluar agar mereka dapat berbicara secara pribadi. Suaminya awalnya menolak, bertindak khawatir dan mengklaim bahwa ia tidak dapat meninggalkannya sendirian. Tetapi detektif itu tidak menerima alasan tersebut dan dengan tegas meminta suaminya untuk menunggu di luar, berjanji akan memanggil dokter jika terjadi sesuatu. Terpaksa menurut, Darren pergi, tetapi berdiri di balik kaca, mengawasi mereka dengan cermat, tidak dapat menyembunyikan kecemasannya. Lisa mulai menggambarkan penyerang itu, mengatakan bahwa penyerang itu mengenakan topeng dan kemeja hitam. Kemudian detektif itu mengajukan pertanyaan sederhana tetapi penting. Di mana suami Anda saat serangan itu terjadi? Lisa, yang masih sepenuhnya mempercayai suaminya, memberitahu detektif bahwa suaminya sedang bekerja di klub golf ketika serangan itu terjadi. Detektif terus mengajukan pertanyaan, bertanya-tanya apakah pernah ada pertengkaran atau masalah dalam pernikahan mereka. Lisa bersumpah tidak ada sama sekali. Dia bersikeras suaminya sangat bahagia dengan bayi itu dan bahkan membantu menyiapkan kamar bayi. Pada titik ini, Lisa mulai merasa bingung. Dia memperhatikan detektif tampak sangat fokus pada suaminya dan terus memberi isyarat kepadanya. Setelah detektif pergi, matanya beralih ke televisi di kamar rumah sakit. Dia terkejut melihat kasusnya sendiri mendominasi di berita. Judul berita menggambarkan seorang wanita hamil berusia 22 tahun yang selamat dari serangan brutal dan sekarang berjuang untuk hidupnya di rumah sakit. Secara kebetulan, wanita selingkuhan Darren itu melihat laporan berita yang sama di TV. Dia menjadi lebih terkejut ketika suami Lisa meneleponnya tepat pada saat itu, meminta untuk bertemu. Merasa terganggu oleh perilakunya, dia segera menutup telepon. Bingung, bagaimana pria itu bertindak dengan santai setelah mendengar berita mengerikan itu yang menimpa istrinya. Saat itu juga, detektif mendekati Darren dan bertanya di mana ia berada saat serangan terjadi. Ia dengan tenang menjawab bahwa ia berada di klub. Detektif mengejutkannya dengan mengungkapkan bahwa manajer klub telah mengkonfirmasi bahwa ia menghilang dari kantornya selama 45 menit penuh. Dengan gugup, ia mengaku sedang bermain golf dan tidak dapat ditemukan karena areanya luas. Tetapi detektif menunjukkan sesuatu yang penting. Jarak antara klub dan rumahnya hanya sekitar 15 menit. Artinya ada cukup waktu baginya untuk pergi dan kembali tanpa diketahui. Pada saat itu, informasi baru sampai ke detektif. Ia meminta Darren untuk tetap di tempatnya. Setelah bukti dikonfirmasi, petugas segera menangkapnya. Lisa melihat sekilas suaminya digiring pergi dengan borgol, dan keterkejutannya membuatnya langsung mengalami kontraksi persalinan. Ia segera dibawa ke ruang operasi untuk melahirkan. Ketika ia bangun, keluarganya mengelilinginya, lega karena ia selamat. Tetapi satu-satunya kekhawatiran Lisa adalah suaminya, masih percaya bahwa ia tidak bersalah. Seorang perawat membawakan bayi barunya, dengan lembut meletakkannya di pelukannya. Sayangnya, trauma itu membuatnya tidak mampu menggendong anaknya dengan benar, dan perasaan itu menghancurkannya. Dia menangis, yakin bahwa dia gagal sebagai seorang ibu karena dia bahkan tidak bisa memeluk anaknya sendiri. Semua orang di sekitarnya meyakinkannya bahwa dia hanya butuh waktu untuk pulih. Lisa memutuskan untuk menelepon orang tua suaminya. Meskipun ayahnya sendiri mencoba menghentikannya, dia bersikeras karena dia masih percaya suaminya telah dituduh secara salah.
Ibu Darren menjawab dan mengatakan bahwa mereka telah menyewa pengacara. Bingung, Lisa bertanya bagaimana detektif itu bisa berbicara dengannya hanya selama 10 menit dan kemudian menangkap suaminya begitu cepat. Lisa juga bertanya apakah mereka akan datang mengunjungi cucu mereka. Tetapi ibu mertuanya menjawab dengan dingin bahwa mereka akan mengatur semuanya dan datang nanti. Would you like to come see the baby, Darren Jr.? Oh, of course, we can't wait. We just have to get things organized here, okay? Bye. Beberapa hari kemudian, detektif itu mengunjungi Lisa lagi, mengucapkan selamat kepadanya karena telah selamat dan atas kelahiran bayinya yang selamat. Marah dan emosional, Lisa menuntut untuk mengetahui bagaimana mereka bisa menangkap suaminya tanpa memberitahunya, bersikeras bahwa suaminya tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Detektif itu kemudian mengungkapkan kebenaran yang pahit. Mereka menemukan jejak darah di sepatu, pakaian, dan mobil suaminya. Meskipun hasil lab akhir masih menunggu, kemungkinan besar darah itu milik Lisa. Lebih buruk lagi, mereka menemukan kwitansi dari toko kostum yang membuktikan bahwa suaminya membeli topeng gorila. Detektif menjelaskan bahwa penyerang telah menunggu di dalam apartemen karena pintu tidak menunjukkan tanda-tanda pembobolan. Itu berarti penyerang menggunakan kunci. Jika itu pencuri biasa, dia pasti akan lari begitu Lisa masuk, bukannya menyerangnya dengan niat membunuh. Semua bukti menunjukkan kejahatan yang direncanakan dengan matang, bukan perampokan. Namun, Lisa kesulitan menerimanya. Dia bersikeras bahwa seseorang pasti menjebak suaminya. Dia berpendapat bahwa jika suaminya adalah penyerang, dia tidak akan pernah mengenakan pakaian yang mudah dikenali Lisa. Detektif menjawab dengan satu kalimat yang mengerikan. Dia mengenakan kemeja itu karena dia tidak pernah menyangka Lisa akan selamat dan mengenalinya. Kata-kata itu benar-benar menghancurkan Lisa. Detektif melanjutkan penjelasan bahwa ada juga saksi penting dalam kasus ini, tetapi Lisa tidak tahan lagi. Dia bangkit dan meninggalkan percakapan. Ketika ayahnya masuk ke kamar, ia mendapati Lisa menangis tak terkendali, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia terus bertanya bagaimana suaminya bisa melakukan ini padanya. Seminggu yang lalu, suaminya merayakan bersama Lisa dan calon anak mereka. Jika ia tidak lagi menginginkannya, mengapa ia tidak menceraikannya saja daripada mencoba membunuhnya? Why not just ask for a divorce if you want it to be free? I don't understand. I have to see him before I leave. Pada saat itu, Lisa mengambil keputusan. Ia ingin menghadapi suaminya di penjara sendiri. Lisa akhirnya mengunjungi suaminya di penjara. Duduk berhadapan dengannya, ia mengajukan pertanyaan yang terus terngiang di benaknya. Lisa bertanya mengapa ia melakukan ini padanya. Suaminya mengaku tidak ingat apapun kecuali berada di sana dan mengatakan ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lisa memikirkan semua kenangan yang mereka bagi bersama. Tak percaya dengan apa yang didengarnya, ia menunjukkan foto putra mereka yang baru lahir, berharap itu akan membuat suaminya merasa bersalah atau menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Sebaliknya, suaminya dengan tenang mengatakan bahwa begitu ia keluar dari penjara, mereka harus menemui konselor pernikahan bersama, mengatasi krisis ini, dan menjadi keluarga lagi, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Lisa pulang ke rumah dengan perasaan terpukul dan hancur lebur. Kondisi psikologisnya memburuk hingga ia bahkan tidak bisa terhubung dengan bayinya. Ketika mendengar bayinya menangis, ia merasa tidak mampu menggendongnya. Bahkan ketika seorang perawat mencoba membantunya menjalin ikatan dengan bayinya, ia tetap tidak bisa melakukannya. Kemudian ia curhat kepada neneknya, yang meyakinkannya bahwa semua ini bukanlah salahnya dan tidak ada yang bisa menduga pengkhianatan seperti itu. Namun Lisa masih mencoba membenarkan tindakan suaminya, bertanya-tanya apakah suaminya mungkin sakit jiwa dan membutuhkan perawatan daripada di penjara. Ia bahkan mempertimbangkan untuk bersaksi demi suaminya, agar ia bisa mendapatkan terapi dan mereka bisa kembali ke kehidupan lama mereka. Neneknya dengan tegas menghentikannya, mengingatkannya bahwa selamat adalah sebuah keajaiban dan bahwa ia diselamatkan untuk anaknya, bukan untuk suaminya. Neneknya mengatakan kepada Lisa bahwa ia harus menghargai hidupnya sendiri. Tak lama kemudian, jaksa penuntut turun tangan ketika mengetahui Lisa berpikir untuk mendukung suaminya. Mereka lalu mengungkapkan kebenaran, memberitahu bahwa suaminya telah merencanakan semuanya karena ia berselingkuh. Lisa menolak untuk mempercayainya sampai mereka menunjukkan pesan dan surat-surat suaminya kepada wanita lain dari klub golf. Wanita itu sendiri tidak tahu bahwa suaminya merencanakan pembunuhan. Dalam pesan-pesan itu, dia menulis bahwa dia akan segera menceraikan Lisa. Ketika Lisa memeriksa tanggalnya, dia menyadari pengkhianatan itu dimulai saat dia hamil 8 bulan dan dia mencoba membunuhnya hanya 6 minggu kemudian. Jaksa menjelaskan bahwa jika Lisa bersaksi untuknya, dia bisa mendapatkan pembebasan bersyarat, yang berarti perawatan akan bersifat opsional dan dia bisa bebas.
Satu kalimat tetap terngiang di benak Lisa. Dia berjuang untuk seorang pria yang menyerangnya, mencoba membunuhnya, dan berselingkuh saat dia mengandung anaknya. Di tengah gejolak emosi ini, Lisa menerima kabar yang menghancurkan hatinya. Neneknya sekarang berjuang untuk hidupnya. Lisa bergegas menemuinya, dan neneknya mendesaknya untuk terakhir kalinya agar menjauh dari suaminya dan melindungi dirinya sendiri. I don't know what to do, Lisa. Let him go. Hari persidangan akhirnya tiba. Lisa berdiri teguh di pengadilan dan menceritakan seluruh kisahnya. Dia menggambarkan bagaimana dia pulang dari dokter saat hamil 8 bulan, bagaimana suaminya menyerangnya, menodongkan pisau ke lehernya, dan menusuknya beberapa kali. Dia menjelaskan bahwa dia selamat hanya karena dia menipu suaminya dengan membuatnya berpikir bahwa dia telah berhenti bernapas ketika suaminya kembali untuk memeriksanya. Setelah sidang, Lisa mengetahui bahwa suaminya mengaku melakukan percobaan pembunuhan. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Marah, ia bertanya mengapa suaminya bisa dibebaskan. Jaksa menjelaskan bahwa secara hukum itu adalah percobaan pembunuhan, bukan pembunuhan, sehingga pembebasan bersyarat diperbolehkan. Lisa menjawab dengan marah, apakah ia harus mati agar suaminya tetap dipenjara selamanya. Tekanan psikologis menjadi sangat berat. Merasa hancur dan terputus dari anaknya, Lisa mencapai titik terendah dan pergi dengan niat untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi pada saat terakhir, ia menghentikan dirinya sendiri dan memutuskan untuk hidup demi putranya. Ia berjanji akan membangun kembali hidupnya dan menebus semua yang telah hilang dari suaminya. 3 tahun berlalu. Lisa menerima pemberitahuan bahwa suaminya memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat dan ia diminta untuk bersaksi lagi. Frustrasi, ia percaya itu tidak akan mengubah apapun, tetapi jaksa menjelaskan bahwa jika ia hadir dan berbicara, itu dapat mencegah pembebasan suaminya. Pada sidang pembebasan bersyarat, suaminya mengaku menyesali semuanya dan menginginkan kesempatan lain untuk menjadi orang yang lebih baik. Lisa berdiri tegak, menunjukkan kepada pengadilan foto-foto luka-lukanya akibat serangan itu dan bekas luka permanen di lehernya, sebuah tanda yang akan ia bawa seumur hidup. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah membayangkan suaminya sendiri dapat menghancurkan masa depannya dan masa depan anak mereka, dan jika suaminya dibebaskan, mereka akan hidup dalam ketakutan terus-menerus. Kesaksiannya berhasil, permohonan pembebasan bersyarat suaminya ditolak, meskipun ia diizinkan untuk mengajukan permohonan lagi setelah 2 tahun. Karena cerita ini benar, film berakhir dengan mengungkapkan bahwa pelaku secara resmi mengaku melakukan percobaan pembunuhan dan menerima hukuman seumur hidup. Lisa terus menghadiri sidang pembebasan bersyarat selama 17 kali, memberikan kesaksian untuk melawan suaminya setiap kali hingga ia menjalani hukuman 22 tahun di penjara. Ia akhirnya dibebaskan pada tahun 2016. Sementara itu, Lisa membangun kembali hidupnya. Ia menikah lagi, memiliki 2 anak lagi, dan melanjutkan hidupnya. Dan film berakhir. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.